Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah segala puji kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melanjutkan pembahasan kita, yaitu faedah-faedah dari sejarah Islam yang masih seputar yaitu kekhalifahan Bani Umayyah. Pada pelajaran-pelajaran lalu kita membahas tentang berbagai perkembangan Islam dan perjuangan Islam dan kekuasaan Islam di masa Umar bin Abdul Aziz. Berikutnya kita akan lanjutkan tentang yaitu Yazid bin Abdul Malik, saudara dari Sulaiman bin Abdul Malik, di mana Sulaiman bin Abdul Malik sebelum wafatnya telah memberikan wasiat untuk menjadi khalifah adalah Umar bin Aziz. Kemudian setelah Umar bin Aziz adalah Yazid, saudaranya Yazid bin Abdul Malik, yang mana pada hakikatnya sebetulnya Sulaiman bin Abdul Malik memiliki usulan lain, tetapi Umar bin Abdul Aziz untuk memperhatikan perasaan daripada saudara-saudaranya Sulaiman, karena memang kekuasaan berada pada wilayah pada keturunan orang tuanya dan saudara-saudaranya, maka demi menjaga ketenangan dan tidak terjadi keseruan di dalam kekuasaan, maka di antara usulan Umar bin Aziz dan juga para ulama saat itu adalah menunjuk saudaranya Yazid bin Abdul Malik. Sebelum kita bicara tentang seputar kekuasaan Yazid bin Abdul Malik ini, masih banyak sebetulnya pembahasan-pembahasan yang sangat syarat dengan faedah, kekaguman-kekaguman daripada perjuangan Umar bin Aziz ini. Maka ada beberapa faedah yang ingin kita bahas sebelum kita masuk kepada topik kita, yaitu kekuasaan Yazid bin Abdul Malik. Bagaimana Umar bin Aziz dalam mengatur pemerintahannya yang sangat teliti. Barangkali ini perlu kita bahas sebab di antara krisis yang terjadi di kaum muslimin adalah krisis kepemimpinan yang adil dan amanah. Maka perlu banyak kita membaca dan menjelaskan kepada umat bagaimana seharusnya seorang pemimpin kaum muslimin dalam menjalankan kekuasaannya, serta bagaimana pula dia memilih pembantu-pembantunya, mulai dari menteri dan gubernur-gubernurnya serta pejabat-pejabat yang lainnya, untuk melaksanakan tugas-tugas negara yang berada di pundak mereka. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan di sini, yang ingin kita bahas di sini, yaitu bagaimana Umar bin Aziz berpesan kepada setiap gubernur, ya, karena apalagi di waktu dekat ini ada yaitu pendaftaran untuk menjadi ASN, ya. Mungkin hal-hal ini juga sebagai pertimbangan bagi para penerima atau penguji, ya, untuk calon pegawai tersebut. Pertama adalah Umar bin Aziz meminta kepada setiap gubernur ataupun menteri di masa kita sekarang dengan bahasa ya lebih ininya, yaitu beliau meminta memilih orang-orang yang memiliki keahlian, kafa'ah. Itu yang pertama dulu. Yang kedua adalah memiliki amanah. Jika kita lihat ini sebetulnya sesuai yang Allah gambarkan, bagaimana para nabi-nabi sebelumnya juga demikian. Seperti Nabi Yusuf, beliau meminta untuk dijadikan sebagai menteri pertanian karena kawin amin, karena beliau ahli dalam bidang itu. Demikian pula ketika anak perempuan Nabi Syuaib, ya, inna khair man stajarta, ya, al-qawil amin, orang yang mampu, memiliki keahlian dan juga orang amanah. Jadi untuk memikul sebuah kekuasaan itu ada dua syarat yang mutlak sebetulnya. Yang pertama, syarat kembali kepada keahliannya dalam memegang jabatan tersebut, ya, kemampuannya untuk memegang jabatan tersebut. Kemudian kedua adalah keamanahannya, kembali kepada sifatnya, kepribadiannya, ya, jujur dan amanah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan negara untuk kepentingan
pribadi ataupun kepentingan kelompoknya. Dua syarat ini mutlak sebetulnya, dan disitulah kesuksesan kepemimpinan atau sebuah kekuasaan. Ada seseorang mungkin soleh, jujur, amanah, ya soleh pada dirinya, tidak mau berbohong, tetapi dia tidak memiliki keahlian pada jabatan yang diserahkan kepadanya. Ini juga tidak akan membawa keberhasilan. Atau sebaliknya ada orang yang pakar, ahli, hebat dalam bidang itu, tapi dia tidak punya amanah. Jadi dikumpulkan dua syarat ini, sesuatu syarat yang sering ditegaskan oleh para ulama ketika mencari para pemimpin. Dan ini yang ditegaskan oleh Umar bin Aziz kepada para gubernurnya ataupun kepada umara-umaranya dari berbagai daerah untuk mengangkat orang, yaitu biakhir ashabil kafa'ah, orang yang mampu, ya, memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas yang dibeban kepadanya. Yang kedua adalah orang yang amanah, orang yang tidak pembohong, orang yang tidak pengkhianat, ya, dia tidak memanfaatkan jabatannya untuk mencari keuntungan duniawi, ya, kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya. Oleh sebab itu dia menulis kepada para pejabat-pejabatnya, la tuwaliyanna syai'an min amril muslimin, jangan kalian angkat seorang pun mengurusi urusan kaum muslimin illal ma'rufi bin nasihati lahum, kecuali orang yang memang tahu orang ini punya semangat, ya, punya kemauan yang besar untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Wa tauqir alaihim, dan juga menghargai mereka. Wa ada'il amanah fiha fi mastar'a atau fi mastur'a, dan juga melaksanakan amanah, ya, dalam tanggung jawabnya. Nah, ini beliau tulis kepada para pemimpinnya. Tentu siapapun kita, ya, hal yang sama adalah wajib bagi diri kita, setiap pribadi, secara khusus tentu mereka-mereka yang punya tanggung jawab terhadap bangsa, negara, rakyat ini, yang diberikan sebuah tanggung jawab oleh Allah SWT untuk mengurus bangsa dan negara serta umat, ya, baik dalam tingkat yang level yang lebih tinggi maupun tingkat yang rendah. Kedua hal inilah yang akan membawa kesejahteraan, ketenteraman dalam sebuah bangsa, yaitu menyerahkan keahlian itu kepada orang yang memang mampu, ya, menyerahkan sebuah urusan kepada orang yang mampu. Dan bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti akan terjadi kekacauan, kerusakan bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli. Taib, kata Rasulullah, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Bila suatu urusan diserahkan kepada ahli, bukan pada ahlinya, maka saat itulah mulai kerusakan terjadi, kehancuran akan datang. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim. Taib. Kemudian juga bagaimana dia sangat memperhatikan tentang kehematan dalam penggunaan anggaran. Nah, ini juga barangkali pesan-pesan ini juga perlu untuk kita semua, untuk para pejabat-pejabat kita, para penguasa kita, para pemimpin kita, untuk merenungkan juga di mana beliau dalam penggunaan anggaran sangat memperingatkan kepada semua jajaran pemerintahan beliau agar menggunakan dengan sangat hemat. Dan ini juga barangkali yang perlu kita perhatikan, ya, untuk bangsa kita yang secara ekonomi masih belum memuaskan kita, maka hendaknya kita baik kita setiap pribadi muslim jelas harus hemat, ya, tidak mubazir. Tentu yang lebih besar lagi adalah yang punya tanggung jawab dalam mengurus bangsa ini, agar mereka hemat dalam menggunakan anggaran, tidak boros, ya, tidak menggunakan sesuatu hal atau menggunakan hal-hal perkara yang tidak penting untuk menjadi penting. Di antaranya beliau pesankan kepada menulis kepada sebuah petugas atau pegawai ataupun pejabat di masa Umar bin Aziz, itu namanya Abu Bakar bin Hazam. Dia tulis, haluskan penahmu, jadi jangan banyak makan tinta. Wa qarrib baina asturika, jangan menulis itu terlalu jarang-jarang sehingga banyak menghabiskan kertas. Ini demikian beliau, ya, menasihatkan. Jadi kata beliau, haluskan ujung penamu, karena dulu orang menulis itu kan dicelup dengan tinta yang di botol kemudian dicelupnya. Ini kalau besar tentu mengambil tinta lebih banyak, akan boros.
Ya, ini suatu hal yang perkara kecil kita lihat ya. Tetapi kan menulis itu untuk urusan bangsa negara, urusan negara kan setiap hari ya banyak gitu. Maka beliau katakan jangan haluskan penamu dan dekat-dekat jarak tulisan. Jangan terlalu jarak jauh-jauh sehingga banyak makan kertas. Fa inni akrahu an ukhraj min amwal muslim malan la yantafi'u bihi ya mala yantafi'una bihi ya mala yantafi'una bihi. Kata beliau, aku tidak mau penggunaan harta kaum muslimin dalam perkara-perkara yang mereka tidak bermanfaat dari itu. Ya, ini suatu perkara yang ya walaupun hal ini mungkin kita sudah ma'ruf bagi kita semua ya, tapi perlu kita ingatkan. Sebetulnya hal ini suatu hal yang asing bagi kita ya. Setiap pribadi kita sebagai muslimin itu sebetulnya banyak sekali ayat-ayat menyuruh kita untuk hemat dan tidak mubazir ya. Dan kadang-kadang sebagian lembaga ya terjadi hal-hal pemborosan baik dari sisi penggunaan anggaran atau penggunaan aset-aset dari lembaga tersebut. Ini perlu kita jaga. Maka ketika kita melihat bagaimana pesan-pesan dari pemimpin kaum muslimin, kita melihat mereka itu ada orang-orang yang benar-benar jujur dalam memimpin. Di antara keamanahannya itu adalah hemat dalam menggunakan anggaran tadi, tidak memboros-boroskan. Ya. Baik. Kemudian bahkan ke beliau juga dari kesejahteraan beliau mengatakan juga mensejahterakan rakyatnya secara materi, betul-betul di mana tidak ada lagi orang meminta-minta di zaman beliau. Bahkan beliau memberi subsidi kepada setiap fakir miskin 3 dirham dan kepada orang-orang ahli zimmah. Jadi ini juga melihat ya kecurigaan atau kesalahpahaman sebagian orang tentang Islam. Bila Islam itu berkuasa, dia tidak akan peduli dengan non-muslim. Tidak. Dibawa kekesan Islam seperti yang terkenal dengan kesejahteraan di masa Umar bin Aziz ini, bagaimana beliau juga memperhatikan ahlu zimmah. Beliau juga memberikan bantuan kepada ahli zimmah. Ahli zimmah adalah orang yang bukan muslim hidup di dalam kekuasaan Islam, di bawah pemimpinan Islam. Jadi Islam itu bukan berarti ketika menjadi sebuah sistem politik dalam sebuah negara, bukan berarti Islam itu memperbolehkan melakukan kezaliman, penindasan terhadap umat lain, tidak. Karena mereka punya hak, ya. Sebagaimana mereka juga Islam berikan hak yang jelas kepada non-muslim jika mereka berada di tetangga dengan non-muslim. Itu ada hak ini sebagai seorang tetangga. Jadi Islam pun mengatur tidak boleh mengganggu harta tetangganya atau mengusik tetangganya dengan cara membuang sampah ataupun membuang air kotor atau menunjukkan suara-suara kendaraan yang mengganggu mereka. Itu tidak boleh. Jadi sehingga hadis menyebutkan wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la yamanjaru bawa'iqah. Tidak beriman kata Rasulullah sampai 3 kali, orang yang tidak aman tetangganya daripada gangguannya. Itu tak umum, di antaranya adalah tetangga yang non-muslim. Itu juga dimuliakan dalam Islam. Maka oleh sebab itu tidak sedikit orang-orang yang hidup dalam pemerintahan keislaman di zaman dahulu, mereka itu cinta dan masuk Islam karena mereka melihat yaitu keindahan Islam, ya keramahan Islam, tolerannya Islam kepada mereka. Ya, nanti akan kita jelaskan. Jadi sini melihat bagaimana Umar bin Aziz juga memberikan bantuan kepada non-muslimnya. Maka setelah saya baca-baca lagi bahan-bahan yang telah kita bahas pada majelis lalu, kayaknya belum ada hal-hal ini belum terjelaskan, belum tersampaikan oleh kita. Maka sebelum kita masuk pada topik kita yaitu tentang kekuasaan kekhalifahan, masa kekuasaan Yazid bin Malik, saya ingin menyampaikan ini sedikit karena poin-poin ini penting untuk selalu kita sampaikan karena masih menyebar di sana-sini kekhawatiran sebagian orang jika umat Islam itu kuat, jika umat Islam itu berkuasa, jika umat Islam itu berpengaruh, ya akan menindas, akan mengucilkan, akan berbuat semena-mena terhadap umat lain. Tidak. Ya. Tentu hal ini samping kita sampaikan juga kepada penguasa-penguasa Muslim, sekaligus juga orang-orang non-Muslim yang mungkin selama ini merasa kekhawatiran itu ada pada diri mereka. Dan juga kita sebagai pemimpin kaum muslimin juga perlu ilmu ini bahwa kita harus menunjukkan bagaimana Islam sebagai agama kita mengatur kita bagaimana memiliki metode ataupun cara yang elegan di dalam bergaul, dalam berkuasa, ya, walaupun terhadap orang yang tidak seagama dengan kita. Perlu setiap pemimpin muslim menunjukkan ini. Jangan sampai ada anekdot sebagaimana yang telah sering dilontarkan, lebih baik pemimpin non muslim azal adil
ya daripada pemimpin muslim tapi tidak adil, atau pemimpin muslim yang tidak jujur, ya lebih baik pemimpin non muslim. Ini suatu hal yang tidak pernah ada dalam kenyataan sebetulnya. Karena seorang muslim itu mestinya tidak bisa hal lazimnya ya harusnya dia itu jujur. Ya, kalaupun ada orang yang tidak jujur bukan berarti itu sebagai alasan ya untuk tidak memilih muslim lain. Mungkin muslim yang terbukti tidak jujur tidak berhak untuk diangkat jadi pemimpin, ya jelas. Ya, tapi kan bukan berarti sebagai ketika ada yang tidak jujur yang lainnya juga kena hukuman seperti itu. Kalau begitu kita bisa hancur dalam sistem pola pikir kita seperti itu ya. Ketika ada suatu lembaga melakukan kesalahan, terus kita tutup lembaganya. Juga tidak demikian. Ya. Yang salah tetap salah, kita tidak membela, dan itu bukan direkomendasi dan bukan itu dibolehkan oleh Islam. Tetap kita salahkan dan kita perbaiki. Ya. Tetapi dengan bahasa-bahasa yang memojokkan Islam, dengan bahasa demikian bahwa pemimpin muslim atau pemimpin yang tidak jujur, itu tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi juga kita akui dan itu perlu kita perbaiki bersama. Hendaknya kepada pemimpin muslim, ya hendaknya mereka menunjukkan kemuliaan agama mereka. Ya. Hendaknya mereka malu kepada Allah terlebih dahulu, mencap dirinya sebagai seorang muslim, tapi ketika dia membawa agama itu dalam kekuasaannya dan tidak menunjukkan bagaimana agamanya memberikan kekuasaan itu dalam mengatur kekuasaannya, tentu akan ini berefek nama buruk bagi agamanya. Tentu tidak bisa dipisahkan kadang-kadang. Ya, walaupun tidak seharusnya demikian. Maka kita harapkan ya kepada pemimpin muslimin, ya baik yang menjabat sebagai mulai dari lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, ya presiden, kita berharap semua ya agar tunjukkan bagaimana agama kita ya di dalam memberikan amanah itu bagaimana dia bertugas ya. Ini sangat ironis juga kita melihat ketika terjadi semacam justifikasi ya bagi penguasa-penguasa Islam atau pemerintah-pemerintah Islam yang terjadi korupsi dalam pemerintahannya. Nah ini bukan berarti agama lain juga tidak. Banyak ya. Bahkan kalau kita ukur juga banyak agama-agama lain. Tapi kadang-kadang karena ketidakpantasan kita seterusnya kadang-kadang penilaian itu tidak menjadi objektif di dalam memberikan sebuah justifikasi dan ataupun opini di tengah masyarakat. Nah kita sampaikan hal ini adalah tujuan kita dari dua. Itu kita katakan agar para pemimpin muslim mencontoh bagaimana pendahulu-pendahulu yang telah berkuasa. Kemudian juga kedua adalah sebagai jaminan kepada orang-orang di luar Islam sana, ya tidak perlu kekhawatiran dengan berkuasanya Islam. Dan sudah banyak sejarah Islam menunjukkan bagaimana Islam itu memberikan ketenangan kepada agama lain di dalam kuasaannya, mulai dari zaman Rasulullah SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz, dan pemimpin Islam berlanjutnya. Kemudian juga bagaimana Islam ketika berkuasa di Andalusia atau Spanyol. Dan terus sampai pada sekarang ini. Ya, di negara kita saja. Walaupun di sini adalah mayoritas Muslim. Ya, tapi bukan berarti mereka semena-mena. Kalau kita lihat agama lain terhadap umat Islam. Apa yang terjadi di Rahinia. Apa yang terjadi di Afrika sana. Ya, dan apa yang terjadi di Palestina. Dan berbagai belahan dunia lain. Ya, bagaimana umat Islam selalu menjadi bulan-bulanan. Tetapi di Indonesia, alhamdulillah. Ya, maka kita tetap semangat menjalankan agama kita, tunjukkan akidah kita, tunjukkan kepribadian Muslim kita, ya, sehingga orang lain melihat keindahan Islam. Ya, jangan tingkah laku kita atau akhlak kita, perbuatan kita menutup keindahan Islam dari pandangan orang lain. Sehingga yang terlihat itu yang buruk saja, karena memang Islam itu mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak membaca hadis-hadis, mereka membaca Islam itu dari tingkah laku Muslim. Ya, non-Muslim akan membaca Islam itu dari tingkah laku Muslim. Maka efek dari sebuah tindakan seorang Muslim yang berkuasa dan dia tidak mencontohkan keislamannya, tidak menjalankan keislamannya, itu memang berefek buruk juga bagi agama secara tidak langsung. Ya, bahkan membuat saudara-saudara Muslim lain menjadi malu di hadapan umat lain karena tingkah lakunya ketika berkuasa tidak jujur, tidak amanah. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Kita tidak akan bosan membahas masalah ini. Ya, kita selalu jelaskan. Ya, semoga satu dua orang dapat mendengar, satu dua orang dapat meresapi nasihat-nasihat ini. Ya, dan satu dua orang melakukan perubahan. Ya, walaupun sedikit demi sedikit, jika perubahan itu ada, maka harapan kebaikan akan besar di masa depan bangsa ini. Saudara-saudaraku seiman, ya, kita lanjutkan
Kemudian juga di antaranya bagaimana Umar bin Aziz menolak kesejahteraan itu, ketika beliau juga orang yang ingin haji itu beliau bayarkan, ya. Wa talaba min umalihi an yujahhizu man arada ada'a faridatil hajj. Dia meminta kepada para pejabat-pejabatnya untuk persiapan atau menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang ingin melaksanakan haji. Dan beliau juga menulis kepada para pejabatnya, Umar bin Aziz, "I'malu khanatin fi wiladikum faman marra bikum minal muslimin." Dibuat rumah singgah. Ini pernah juga kita bicarakan. Ya, rumah singgah bagi orang-orang musafir di perjalanan yang panjang. Maka setiap kecamatan yang kalau di kita sekarang setiap kecamatan misalnya di pinggir jalan itu yang berada di jalur umpamanya lintas Sumatera lalu Jawa, ada pelayanan ya. Kalau di kita kalau pas mudik ada namanya rest area ya. Ada pelayanan bagi musafir. Mungkin dia kendaraannya yang rusak dan seterusnya. Maka di masa Umar bin Aziz itu sudah dibikinkan. Jadi sebetulnya program-program untuk merencanakan sebuah pembangunan negara ya, sudah ada contoh-contohnya bagaimana pelayanan luar biasa dilakukan di masa penguasa-penguasa Islam yang terdahulu. Nah, dibelok untuk orang yang mampir kemudian beri satu malam ya untuk memperbaiki istirahatnya kendaraan mereka, kata Umar bin Aziz. Ya, jika ada yang sakit beri dia 2 hari 2 malam. Ya, kemudian ada orang yang mungkin bekalnya habis atau kehilangan bekalnya, beri dia perbekalan untuk sampai ke negerinya, kata Umar bin Aziz yang dikenal dengan Ibnu Sabil ya. Bahkan Ibnu Sabil juga mendapatkan sebuah bagian dari zakat. Nah, ini juga barangkali para pemungut zakat yang di negara kita banyak sekali sekarang lembaga-lembaga zakat yang telah terbentuk ya. Maka ini mereka punya nggak hal-hal seperti ini gitulah. Jadi mereka buat umpamanya membangun sebuah rumah persinggahan ya bagi orang yang dalam perjalanan. Ya, jangan sampai kantor lembaga-lembaga zakat itu lebih melihatkan kemewahan dan juga kendaraan-kendaraan yang mewah bagi para pengurusnya. Itu sudah tidak amanah lagi ya. Ya, mestinya zakat itu memang betul-betul disalurkan ya hanya untuk orang yang mengelolanya ya, dan harus mendapat rekomendasi dari pemerintah. Tentu dia harus melaporkannya secara jelas dan dia hanya dapat bagian dari bagian itu hanya 1/8. Jangan sampai 70% untuk masalah urusan administrasi saja zakat itu habis ya. Baik. Ini kita akan mencoba memperbaiki berbagai hal yang ada di tengah masyarakat kita dan apa yang kita saksikan agar semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh agama kita. Maka kita berharap kepada para lembaga-lembaga zakat itu betul-betul amanah mengelolanya. Terutama jangan sampai kantornya lebih mewah, kendaraannya lebih mewah, sedangkan masyarakat yang di sekitar kantornya ada banyak yang miskin, gubuk macam ini harus diperhatikan. Ya. Buat program-program yang memang dan perlu dilaporkan ya, kemudian juga harus mendapat rekomendasi jelas dari pemerintah. Pemerintah harus juga mengadakan pengawasan terhadap lembaga-lembaga zakat tersebut agar memang harta kaum muslimin yang telah diamanahkan kepada lembaga zakat benar-benar tersalurkan kepada tujuan yang sebenarnya. Kemudian sampai di masa Umar bin Aziz kaum muslimin benar-benar hidup dengan penuh sejahtera sampai disebutkan di sini ada orang membawa zakatnya ya. Waqad azza fi zaman Umar wujudu man yaqbalu zakah. Sedikit orang bisa menerima zakat. Ini tidak ada yang mau gitu. Yaqulu Umar bin Usaid, wallahi ma mata Umar bin Aziz hatta ja'ala rajul. Ini ketika Umar bin Aziz meninggal itu ada seseorang membawa ya'ti nabil mal, membawa harta zakatnya. Bimalil azim, harta yang banyak. Lalu dia katakan, ijalu hadha haitsu tarawna. Tolong bagikan harta zakat ini kepada siapa yang berhak kalian lihat untuk menerimanya. Fama yabrah yarji bimali kulli. Tapi setelah berapa lama waktu, namun harta itu kembali lagi semuanya sama dia. Enggak ada yang siap mengambil. Tidak ada yang mau menerima karena mereka sudah sejahtera sekali, subhanallah ya. Nah, kemudian qad aghna Umar an-nasa. Umar telah membuat manusia jadi sejahtera di masa izin Allah SWT ya, dengan sebab dari politik dan juga sistem pemerintahan yang dia lakukan membawakan keberkahan. Ya, tentu dengan dia menjalankan pemerintahannya dengan amanah dan nasihat-nasihatnya kepada para pejabat-pejabat di masanya dan
Allah melihat bagaimana keikhlasannya dalam memimpin rakyatnya, kemudian kesungguhannya dalam menghemat harta negara. Ya Allah berikan berkah, timbul keberkahan. Ya. Kemudian juga bahkan Umar bin Aziz ya menyuruh untuk menebus semua tawan-tawan kaum muslimin yang terjadi suatu perang, tertawan oleh musuh, itu ditebus semua. Ditebus semua. Wa in ahata dzalika bi jami'i malim. Bahkan Umar bin Aziz mengatakan, menulis kepada para pejabatnya, faqata ila umalihi anfadu bi usaril muslimin, bi usara al muslimin. Ya, tolong tebus semua tawanan kaum muslimin. Sekalipun itu akan menghabiskan harta mereka. Itu maksudnya Baitul Mal. Tentu ini bentuk takkid, bentuk harusnya yang dilakukan ya. Kemudian ini menunjukkan ya catatan emas, catatan tinta emas bagi sejarah Islam setelah Khulafaur Rasyidin ya. Dan ini menunjukkan bantahan bagi orang yushakkikuna fi imkaniyati iqamati nizam iqtisad Islami. Orang yang meragukan sistem pemerintah Islam, orang yang meragukan sistem ekonomi Islam, orang yang meragukan sistem politik Islam. Ini jawabannya. Ya. Islam telah membuktikan kesejahteraan itu. Ya, jika memang dilaksanakan dengan baik politik Islam itu, pemerintah Islam itu. Wa burhanan sati'an ala an ihtikam syariah, ihtikam ila syariah. Rabbana huwa wahdahu alladhi yakfulu lin-nasi sa'adah. Ini menunjukkan secara jelas bahwa menegakkan agama, menjalankan hukum agama adalah hal yang dapat menjamin kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Ini poin yang ingin kita sampaikan. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan semua manusia dan makhluk ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita, ya, Allah turun kepada kita aturan yang harus kita pakai untuk mengatur kehidupan kita. Lalu kita tinggalkan, tentu kita akan memakai aturan-aturan yang mungkin banyak tidak tepat guna, tidak tepat sasaran, ya, tidak membawa hikmah segala macamnya. Karena Allah alimun khabir, Allah Maha tahu. Yakinlah bahwa telah terbukti, sejarah membuktikan seberapa besar perhatian sebuah penguasa terhadap untuk menjaga agama Allah, mengatur kekuasaannya sesuai dengan aturan Allah, maka sebesar itu pula lah kesejahteraan, kebahagiaan yang akan dirasakan dalam bangsa tersebut. Baik, berikut kita mencoba melihat bagaimana keadilan di masa Umar bin Aziz. Ya, keadilan. Karena ingin kita tunjukkan ya, apakah Islam ketika berkuasa itu akan menzalimi orang-orang di luar Islam. Nah, ini kita lihat ini. Ya. Kata Umar bin Aziz, dia menyebutkan di sini. Dia menulis faqad daraba fihi 'ala an-nuqud ibarah. Jadi kalau di masa Umar bin Aziz itu tulisan di mata uangnya, di mata uang itu apa? Amarallah bil wafa wal adl. Allah menyuruh untuk menepati janji dan keadilan. Itu ditulis di apa? Di mata uangnya. Mata uangnya Umar bin Aziz ditulis apa? Amarallahu bil wafa'i wal adli. Allah menyuruh untuk jujur, menepati janji dan berbuat adil. Ini motivasi ya, motivasi. Dan hal-hal yang sama mungkin bisa dilakukan oleh kita ya. Mungkin visi misi, kalau sekarang mungkin disebut dengan visi misi sebuah lembaga, sebuah rencana, sebuah lembaga ya. Maka dia tulis di uangnya, mata uangnya itu amarul bil wafa'i wal adl. Kemudian juga dia menjelaskan kepada para hakim, pada qadhi, jangan sampai seseorang dijatuhi hukum yang had maksudnya umpamanya seseorang berzina, kemudian sudah diputuskan hakim untuk dicambuk, kecuali dia harus tahu, beritahu dia. Ya. Kemudian dia menulis kepada pejabat namanya Jarrah bin Abdullah Al-Hakami, yaitu Amir Khurasan, yaitu gubernur Khurasan. Khurasan sekarang terletaknya di Irak sana ya. Ya bena Jarrah. Ya, wahai anak ibu Jarrah. La tadriban mu'minan wala mu'ahadan sautan illa fi haqqin. Jangan engkau sampai menghukum ya siapapun dari orang beriman dan juga mu'ahadan. Mu'ahadan siapa? Mu'ahadan adalah orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, sudah kita jelaskan orang kafir itu terbagi 4. Al-mu'ahad, al-musta'man, az-zimmi dan muharab. Yang terakhir muharab ya, itu yang lawan perang, yang mereka perang dengan muslimin. Yang 3 ini tidak boleh diganggu jika mereka berada di wilayah komunis. Kalau zimmi adalah penduduk asli,
Kalau musta'man adalah orang yang diberi keamanan oleh negara atau salah seorang rakyat untuk datang ke negara kita. Mu'ahadan adalah itu orang kafir yang punya perjanjian negaranya dengan kita. Nah, Umar bin Aziz memberikan ultimatum kepada pemimpinnya, kepada pejabatnya, di antaranya gubernur Khurasan, jangan sampai engkau menghukum seorang pun orang beriman ataupun mu'ahadan, orang non muslim yang diberi janji, diberi keamanan janji, jamin keamanannya dalam negara Islam. Ya, tapi dia bukan penduduk asli. Jika orang bukan penduduk asli dan diberi keamanan untuk tinggal di negeri Islam, demikian haknya illa bihaqqin, kecuali ada dalil yang benar membenarkan itu. Wahdharil qassas, tapi juga dilarang oleh Umar bin Aziz itu orang-orang yang membuat kisah-kisah. Orang suka berkisah-kisah. Nah, ini banyak sekali sebetulnya. Kalau kita lihat para pejabat-pejabat Islam dan juga para ulama melarang al-qassas. Qassas itu orang bercerita-cerita yang berkhayal macam-macam, ya, membuat cerita-cerita bohong. Ya, atau bahasa kita sekarang hoax ini. Sekarang ini banyak juga, ya. Kita melihat ada berapa orang dai yang fokusnya masalah hari kiamat, ya. Kemarin beberapa hari yang lalu itu ada seorang dai juga yang pernah membahas masalah Illuminati, yang mengatakan bahwa pengawal Raja Salman itu bukan mati dalam keadaan biasa, tapi dia itu dibunuh karena pengamanan Raja Salman. Dibuat cerita-cerita yang bagaimana-gimana. Yang mungkin orang Arab nggak tahu, dia tahu di sini. Seakan-akan dia tahu seluk-beluknya kerajaan Saudi Arabia. Dia buat cerita-cerita. Dan saya peringatkan, ada dua orang ustadz ini yang saya sudah lihat hal ini. Satu dari Sumatera Barat itu, asal Payakumbuh, satu lagi dari Bandung, yang suka membuat cerita-cerita bohong. Ya, dalam bercerita masalah menghubung-hubungkan hadis-hadis dan ayat-ayat tentang hari kiamat. Ini perlu waspadai para umat untuk meninggalkan mendengar ceramah orang seperti ini. Ya, isinya banyak bohong, memprediksi dengan otaknya sendiri, ya, menerjemahkan, menafsirkan ayat hadis tentang hari kiamat itu dengan kejadian yang ada pada saat sekarang ini, menghubung-hubungkan. Ya, tujuannya untuk membuat orang jadi galau, takut, segala macam hal hanya, ya. Nah, kalau di masa Umar bin Aziz itu dilarang orang yang berkisah-kisah yang tidak jelas ini, ya, berkisah, berbohong segala macam. Nah, ini sangat bahaya, ya, karena barusan, ya, saya dapat kemarin ada video dia membahas masalah meninggalnya pengawal Raja Salman. Itu dibuat cerita yang bagaimana dia katakan bahwa pengawal itu bukan meninggal dengan secara biasa, tapi ada cara untuk ingin membunuh Raja Salman lalu pengawalnya terbunuh. Subhanallah, saya heran dengan dai-dai yang membuat cerita-cerita palsu seperti ini, ya. Kemudian dia menjadi hal yang lebih heran juga, ya, pengikut-pengikutnya ini tidak berpikir, ya, mencerna gitu, ya. Seakan-akan sepulan ini orang yang betul-betul tahu sekali, ya, berbagai peristiwa di negara lain, pada urusan-urusan keluarga Raja Salman, ya, sering yang dibahas oleh dia di dalam ceramah-ceramahnya. Maka saya ingatkan pada kaum muslimin, dua orang ini tolong ditinggalkan kajiannya dan dengarkan, dan tidak perlu diikuti kajiannya, karena saya mengamati berapa ceramah dan berapa kali, ya, dia selalu membuat menghubung-hubungkan cerita-cerita palsu, membuat cerita rekayasa sebuah cerita segala macam. Ini perlu diwaspadai, dan bagi para ulama, ya, MUI mestinya memanggil orang seperti ini, diklarifikasi kepada dia, dan kalau dia tidak berhenti, dia itu berhak untuk diberikan semacam penyebar hoax, ya, hukuman yang sudah ada pasalnya, untuk menyelamatkan umat daripada kebohongan-kebohongan yang dibumbui dengan ajaran agama. Ini perlu kita waspadai, ya. Fitnahnya besar kepada umat ini. Maka di zaman pemerintahan Islam dulu disebut dengan qasas namanya. Orang buat cerita-cerita seperti ini itu diberi hukuman, bukan dibiarkan, ya. Bahkan di Rabi'atul Ra'i pernah menangis, ditemui oleh Imam Malik, ya. Kemudian Imam Malik bertanya kepada gurunya, "Kenapa engkau menangis, wahai guruku?" Dikatakan, sesungguhnya di sini lebih banyak orang-orang yang berhak untuk ditangkap dan dibebaskan ke tahanan. Ya, qad ustuftiya man la ilma lahu. Banyak bicara dalam agama ini orang yang tidak punya ilmu. Kemudian dia membuat rekayasa cerita-cerita yang membuat orang, ya, terpukau dengan kebohongan-kebohongan dia. Kemudian, ya, ini kita terpaksa mengambil faedah-faedah ini untuk kita apa yang dipesankan oleh Umar bin Aziz kepada penguasa zaman dia, untuk kita ambil faedahnya juga yang harus dilakukan oleh para penguasa kita terhadap orang-orang yang kadang-kadang dalam ceramahnya tidak
membawakan hadis yang sahih, tidak membawakan ayat-ayat yang penafsiran ayat dengan benar sesuai penjelasan para ulama. Ini harus dilakukan pengawasan juga ya, demi untuk menjaga umat daripada pemahaman ataupun timbulnya nanti kegaduhan gara-gara paham yang seperti ini. Fa innaka sari ila man ya'lam kha'inatal a'yun. Kata Umar bin Aziz kepada gubernurnya, engkau pasti akan kembali kepada zat yang yang di mana zat itu orang yang tahu tipu daya pandanganmu. Maksudnya Allah Subhanahu kepada Allah yang mengetahui apa wa ma tukhfi sudur, apa yang tersimpan dalam dadamu. Dan engkau akan membaca kitab yang la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Yang mana dalam kitab itu ini maksud engkau akan melihat catatan amalmu kelak di akhirat, dan tidak satu pun dari amalanmu baik kecil maupun besar kecuali terdapat dalamnya. Wa ansif ila ahli dhimmah wa ansif ahla dhimmah. Nah, ini kembali kita ingatkan. Dan berlaku adillah terhadap ahli dhimmah. Terhadap ahli dhimmah. Ahli dhimmah sudah kita sebutkan tadi, itu adalah penduduk yang bukan muslim di negara Islam atau di bawah kekuasaan Islam. Itu berlaku adil kepada mereka. Ini perintah Umar bin Aziz. Ya, karena saya ingin menyampaikan hal ini karena memang untuk hal yang dua tadi kita sebutkan sebagai pelajaran bagi para penguasa muslim dan juga sebagai ketenangan bagi orang-orang yang non-muslim di bawah pemerintah Islam ataupun di dalam yang dipimpin oleh kaum muslimin. Wa'mur an la yu'tada 'alaihim au 'ala ma'abidihim. Tolong perintahkan jangan ada yang menyakiti mereka. Siapa? Ahlu zimmah. Atau terhadap rumah-rumah ibadah mereka. Ini perintahnya Umar bin Aziz. Wa kataba ila umalihi, dan bahkan Umar bin Aziz juga menulis kepada gubernur-gubernurnya, la tahdimu kanisatan, jangan kalian merobohkan kanisa, itu gereja, wala bai'atan, atau rumah-rumah ibadah, wala baitanarin, ataupun tempat ibadahnya orang Majusi, ya, dan seterusnya. Kemudian dia mengangkat al-muqsa. Muqsa ini adalah pajak pungutan liar, atau kita macam pajak atau semisalnya, ya, dari semua yang sebelumnya dipungut oleh penguasa sebelum Umar bin Aziz, ya, untuk sebagai biaya negara, dan itu sudah dihapus semua oleh dia. Wahatul usyur wa daraib, pajak, muks, ya, pungutan-pungutan allati faradaha hukum sabiqah, yang telah diterapkan pada pemerintahan sebelumnya. Wa atlaqa lin-nasi hurriyatit tijara fil barri wal bahri, memberikan kebebasan, ya, tidak ada pungutan-pungutan kepada para pedagang-pedagang baik di daratan maupun di lautan. Taib. Ini salah satu bagaimana keadilan, ya, pemerintahan Umar bin Aziz kepada non-muslim, terutama yang non-muslim. Kita gambarkan hal ini untuk jawaban kepada orang-orang yang selama ini bersuuzon atau orang-orang liberal, orang-orang sekuler, ya, selalu menjatuhkan Islam, bahwa Islam itu akan jika berkuasa akan melakukan tindakan-tindakan yang menindas dan segala macamnya. Kemudian ada satu perkara yang penting juga, Umar bin Aziz bagaimana menyikapi aliran sesat. Nah, belum menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, satu pesan yang masyhur ini diwakilkan Imam Darimi dalam Muqaddimah Sunan Darimi, dinukil oleh para ulama, Ibnul Jauzi dalam sejarah biografi Umar bin Aziz, yaitu Imam Auza'i meriwayatkan, berkata Umar bin Aziz, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in duna ammah," dalam riwayat dan amatihim, apabila engkau melihat sekelompok orang bersembunyi-sembunyi belajar agama. Nah, salah satu aliran sesat itu adalah bersembunyi-sembunyi dalam belajar agama. Bila engkau melihat ada orang belajar agama sembunyi-sembunyi, ya, tidak terbuka untuk umum, fa'lam anhum ala ta'sis dalalah. Ini suatu kaidah yang perlu juga jadi alat mempendeteksi, ya, paham-paham yang menyimpang itu. Ketahuilah mereka itu sedang melakukan suatu kesesatan, kata Umar bin Aziz. Di belajar agama kalau ada sembunyi-sembunyi, baiat di tengah malam hari, semacam-macam, kan ada alih-alih sesat begitu. Tidak terbuka untuk orang umum, ya. Jadi kalau eksklusif atau bahasa kita eksklusif, ya. Jadi engkau boleh melihat ada orang belajar agama, ya, sembunyi-sembunyi, maka dan tidak secara umum terbuka, kata Umar bin Aziz, fa'lam annahum ta'ala ta'sis dalalah. Ketahui mereka itu sedang merencanakan sebuah atau sedang menyusun sebuah kesesatan. Baik. Ini berapa perkataan Umar bin Aziz, sebetulnya masih banyak, ya, berhubung karena memang kita berencana untuk masuk kepada topik berikutnya sebetulnya. Masih banyak sebetulnya bagaimana Umar bin Aziz dalam
membela akidah Ahlus Sunnah, perhatiannya terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu panjang topiknya sebetulnya, banyak ya penjelasan bagaimana dia dalam membina akidah umat dan menjelaskan masalah ini kepada umat ya. Walaupun dia sebagai seorang khalifah, sebenarnya kita ketahui bahwa Umar bin Aziz di samping seorang khalifah, dia sebagai seorang ulama, para tabi'in ya. Baik, banyak sekali sebetulnya ungkapan-ungkapan Umar bin Aziz ya yang berkenaan dengan akidah ya. Baik. Barangkali hal ini mungkin dibahas pada kesempatan lain. Kita akan masuk pada pembahasan baru kita, yaitu tentang kekuasaan, karena kita sudah berencana membahas tadi, yaitu masa kekhalifahan Yazid bin Abdul Malik. Jadi kita tahu sebelumnya adalah Muawiyah, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah Yazid juga, kemudian baru Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Aziz, kemudian adalah Yazid bin Abdul Malik. Ya, ini Yazid yang kedua dari penguasa, nama lain ya, Yazid yang kedua dari penguasa Bani Umayyah yang bernama Yazid. Itu Yazid bin Abdul Malik. Nah, sebetulnya ada wasiat dari Umar bin Aziz kepada kepada siapa namanya? Kepada Yazid bin Abdul Malik ini sebenarnya disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Khulafa, Tarikh Khulafa ya. Dan juga Muhammad Syakir menjelaskan juga kalau nggak salah tentang wasiatnya, yaitu Umar bin Aziz kepada Yazid bin Abdul Malik ini. Kita coba melihat bagaimana wasiatnya, yaitu ini wasiatnya Umar bin Aziz kepada Walil Ahad min ba'di, yaitu putra mahkota, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Dia tulis ini, min Abdullah bin Umar ila Yazid bin Abdul Malik. Dia tulis ini. Ini juga pesan. Sebenarnya kita sudah ketahui, sebelumnya sudah kita kupas, bahwa sistem pemerintah Islam itu, cara memilih kepemimpinan itu, proses pemilihannya ada dengan berapa bentuk. Di antara adalah Majelis Syuro, yaitu pemilihan daripada tokoh-tokoh terkemuka, memilih pemimpin kaum muslimin, cuma di masa Abu Bakar Siddiq, ataupun di masa terpilihnya Utsman, atau penunjukan langsung dari pemimpin sebelumnya untuk penggantinya pada pemimpin berikutnya. Itu seperti Abu Bakar memilih Umar bin Khattab ya. Atau menunjuk orang Majelis Syuro tertentu saja. Ya, sebagaimana dilakukan Umar bin Khattab, itu menunjuk 6 orang dari sahabat-sahabat yang telah jamin masuk surga. Nah, ini pola-pola pemilihan pemimpinan dalam Islam. Dan di antaranya di sini kalau pemilihan dalam kekuasaan Bani Umayyah adalah, yaitu berdasarkan wasiat pemimpin sebelumnya, siapa yang akan menjadi raja setelahnya. Nah, bisa saja raja ini menunjuk berapa orang, ya, seperti di masa Al-Walid, Abdul Malik. Abdul Malik itu setelah mewasiat untuk anaknya, yaitu Al-Walid bin Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik. Ya. Kemudian Sulaiman pun menunjuk 2 orang, yaitu Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik. Nah, ketika sebelum meninggalnya, Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Yazid bin Abdul Malik. Ya. Salamun alaika fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu. Ya, dia ucapkan salam dan saya memuji Allah padamu dan tiada berhak ibadat kecuali Dia. Amma ba. Fa inni katabtu wa ana danifun min wajhi. Dia katakan, saya menulis surat ini dalam keadaan sedang mengalami melawan sakit yang sedang kuderita, kata Umar bin Aziz. Waqad alimtu anni mas'ulun amma wulitu. Dan aku sadar bahwa aku akan ditanya dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah terhadap jabatanku gitulah, terhadap jabatanku. Yuhasibuni alai malikud dunya wal akhirah. Yang akan menghisapku adalah penguasa dunia dan akhirat. Walatu astati'u an akhfi alaihi min amali syai'an. Dan aku tidak akan bisa mampu menyembunyikan sedikit pun daripada amalanku ya di hadapannya, di hadapan Allah maksudnya. Fa in radiya anni,
qad aflahtu, jika Allah meridaiku, jika dia meridaiku, sungguh aku telah beruntung. Wa najautu minal hawanit tawil, dan aku selamat daripada sengsara yang amat panjang. Wa in sakhata alayya, jika dia marah kepadaku, yaitu Allah, fa ya wahai nafsi, ya, ila ma asiri, ya, ya, sungguhlah merugilah diriku, ya, menanggung sengsara yang akan panjang. Kemudian dia katakan, asallallahu la ilaha illa huwa, saya mohon kepada Allah yang tiada berhak diibadati kecuali dia, ayujirani minan nari birahmatihi, Allah menjauhkan aku dari azab neraka dengan rahmatnya. Wa ayamuna alayya birwanihi wal jannah, dan Allah memberikan nikmat kepadaku, keredaan dan surga. Terakhir dia wasiatkan, setelah dia secara tidak langsung sebetulnya memberikan sebuah nasihat tidak langsung, ya, dengan dia mengatakan terhadap dirinya. Ini juga suatu pola menyampaikan nasihat sesama pemimpin gitu ya. Sesama pemimpin. Umar bin Aziz sering sekali ketika menasihati pemimpin-pemimpinnya, gubernur-gubernurnya ataupun pejabat-pejabatnya dengan cara membawakan dirinya. Tapi orang ketika membaca nasihatnya itu, ya terbaca buat dirinya juga gitu kan. Jika Umar bin Aziz saja begini dia, bagaimana dia takutnya untuk dihisab. Dan kita tahu bagaimana amalnya begitu baik, dipuji oleh banyak manusia, kebaikan-kebaikan keadilannya, ya. Dengan demikian pun dia tetap, ya, takut menghadap Allah Subhanahu wa taala dan merasakan akan punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tentu dengan membaca ini pastilah raja yang akan menggantikan dia, ya, ketika membaca surat ini kepada Yazid bin Abdul Malik, pasti dia akan sedikit, ya, merasa juga gitu ya. Ya, saya yang akan menggantikan, berarti tanggung jawab besar Umar bin Aziz ini akan pindah kepada saya. Nah, ini juga pola bentuk menyampaikan nasihat secara tidak langsung, ya, dari sama para pejabat, sama orang-orang penting gitu ya, tanpa mengajari, tanpa menggurui. Namun di akhir juga dia menyampaikan nasihat. Dia katakan, fa'alaika bitaqwallah, aku mohon kepada engkau untuk selalu bertakwa kepada Allah. Warra'iyya ar-ra'iyah, perhatikan rakyat. Ya, subhanallah. Ini nasihatnya Umar bin Aziz kepada Yazid bin Abdul Malik. Perhatikan rakyat dan rakyat, gitu. Fa innaka lan tabqa, dia sebutkan di sini, ya, ba'di illa qalilan wassalam. Ya, dia katakan, sebenarnya engkau tidak akan berlama-lama hidup setelah aku. Ya, jabatan yang ada di pundakmu itu tidak akan selama seumur hidup, tidak akan seterusnya. Karena kematian itu pasti juga akan kamu alami setelah aku mati, kata Umar bin Aziz, ya. Kecuali sebentar saja engkau akan berkuasa di dunia ini. Seberapa lama pun, tidak akan sampai 100 tahun, itu ya tidak mungkin. Ya, illa qalila, sebentar nanti engkau berkuasa itu. Maksudnya apa? Ya, yang waktu yang sedikit itu jangan buat hal untuk merugikan kehidupan di alam, ya, di hidupmu yang panjang di akhirat kelak. Wassalam, kemudian ditutup wassalam. Ditutup oleh Umar bin Aziz suratnya wassalam. Nah, ini juga barangkali, ya, sebagai menteri kah, gubernur kah, ataupun apapun, ya, sepatutnya menteri-menteri baru ataupun gubernur-gubernur baru, bupati-bupati baru meminta pengalaman kepada pejabat yang sebelumnya atau menteri-menteri yang sebelumnya didatangi, diziarahi, ya, diminta apa mungkin program-program unggulan dia ataupun kendala-kendala yang dia alami dalam selama kedudukannya dia berkuasa, sekian dia menjabat, kedudukan itu apa yang dialami, sehingga kita nggak dapat pelajaran. Kita juga mungkin mendapat masukan-masukan, ya. Nah, ini juga perlu nyambung antara pejabat yang lama dan pejabat yang baru, mesti ada sambung, ya. Berbagi pengalaman, tidaknya ada perbandingan adalah kebijakan-kebijakan. Karena sering kita melihat kebijakan-kebijakan yang ambil oleh pejabat-pejabat baru kadang-kadang sudah terulang, kadang-kadang juga sudah tidak diambil, sudah tidak relevan, kadang-kadang dan banyak hal, ya. Maka untuk hal ini betulnya sharing, ya, perlu antara menteri umpamanya, yang menteri-menteri sebelumnya dikunjungi, diziarahi, diminta pengalaman dia, program-program dia, ya, yang mungkin bagus ataupun belajar dari kesalahan-kesalahan program dia, ya, jangan terulang lagi, bagus seperti itu, ya. Dan juga pejabat yang sebelumnya sebenarnya juga dia sepatut juga untuk memberikan semacam nasihat atau anjuran ataupun usulan gitu, ya, bagaimana ke depannya lembaga yang telah ditinggalkannya dan untuk dilanjutkan oleh penerusnya, untuk diurus dengan bagaimana apa program-program yang unggulan yang belum terselesaikan. Ini sebetulnya juga ilmu-ilmu politik dalam Islam yang ada dicontohkan dalam kehidupan para penguasa Islam yang sebelumnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Berikutnya kita akan baca siapa itu Yazid bin Abdul Malik ini. Para ulama menjelaskan
eh, Yazid bin Abdul Malik ini, ya, namanya itu pertama dia lahir pada apa namanya, tahun 72 Hijriah. Namanya adalah Yazid bin Abdul Malik bin Marwan Abu Khalid Al-Qurashi Al-Umawi. Ya, bin Marwan bin Hakam, taban. Ya, Amirul Mukminin. Ibunya adalah Atiqah binti Yazid bin Muawiyah. Jadi juga kakeknya dari ibunya, kalangan ibu juga Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah sahabat Nabi, kemudian Yazid yang memerintah setelah itu, Yazid bin Muawiyah itu punya anak namanya Atiqah. Dan itu adalah orang tua daripada Yazid bin Abdul Malik ini. Jadi berarti Abdul Malik menikahi apa namanya, anak dari kerabatnya, pamannya gitu. Ini namanya Atiqah. Beliau lahir di Damaskus, ya, Yazid ini bin Abdul Malik lahir di Damaskus pada tahun 72 Hijriah. Itu sekitar 691 Masehi. Wa kana qabla istiqlafi yaqtur min mujalas al ulama. Dia sebelum menjadi khalifah itu orang yang rajin hadir ke majlis ilmu, masjid ulama. Nah, kita lihat sejarah Umar bin Aziz juga demikian dan lain-lainnya. Namun para ulama menjelaskan biografi beliau di awal pemerintahannya, Yazid bin Abdul Malik ini itu melanjutkan sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu dia berubah. Disebutkan oleh para ulama penyebab utamanya adalah yaitu bitonatuhu. Bitonatuhu maksudnya adalah para pembantu-pembantunya yang rusak, penasehatnya memberikan bergerak dengan cara tidak benar, ya, memberikan informasi yang tidak benar sehingga rusak nih. Jadi kadang-kadang pemimpin itu baik tetapi dirusak oleh orang-orang di sekitarnya. Maka oleh sebab itu selalu dalam doa kita mohonkan agar pemimpin kita diberi bitonah solihah. Bitonah solihah, yaitu para sahabat, para kerabat, para kolega yang baik, yang jujur, yang amanah. Bisa saja seorang pemimpin itu baik, jujur, tapi dia dimanfaatkan oleh kolega-koleganya, kemudian dia bertindak hal yang tidak wajar, melakukan berbagai penyimpangan dalam administrasi dan segala macamnya, itu bahayanya kolega yang buruk. Ya, maka penting juga seorang pemimpin itu memilih kolega-kolega, teman-teman akrab, teman baik, ya, pembantu-pembantu yang jelas. Ya, jangan sampai ya, dia menjadi korban gara-gara koleganya. Dan kita melihat banyak juga orang-orang yang terindikasi korupsi atau menjadi korban hukum, selamanya terlibat hukum gara-gara temannya. Ya, maka teman ini memang penting juga, ya. Baik kita sebagai seorang pejabat atau orang biasa, penting teman itu, banyak teman yang membawa kita kepada hal yang tidak baik. Nah, ulama menceritakan tentang biografinya Yazid bin Abdul Malik ini. Di awal kekuasaannya itu bagus. Awal kuasanya bagus dia. Karena memang dia sudah jelaskan bahwa sebelumnya dia pribadinya baik. Walaupun juga sebagian ulama menyebutkan memang di masa mudanya karena dia anak berasal dari keluarga yang berada, tapi tentu juga mempengaruhi, ya, dari sisi gaya hidupnya, ya. Tapi dia secara umum beliau juga orang yang rajin ke majelis ulama. Nah, oleh sebab itu di awal kekuasaannya beliau tuh perhatikan banget sistem yang dilaksanakan Umar bin Aziz dalam pemerintahnya. Namun itu berubah, para ulama menjelaskan adalah akibat daripada pengaruh kolega-koleganya. Nah, beliau dibaiat menjadi khalifah setelah wafatnya Umar bin Aziz pada Rajab tahun 101 Hijriah, itu bertepatan tahun 720 Masehi, ya. Dengan yaitu penunjukan dari saudaranya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Setelah yang ditunjuk di masa saudaranya Sulaiman bin Malik untuk menjadi khalifah setelah selesainya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Hawala yasir ala nahji hadzal akhir lakin lam yatawfar lahu bitanatu salihah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Di awalnya kekuasaannya dia berusaha untuk tetap melanjutkan berbagai kebijakan-kebijakan Umar bin Aziz. Namun hal-hal itu tidak didukung oleh orang-orang dekatnya dia, oleh penasehatnya, oleh pendukung-pendukungnya, ya, oleh kolega. Fanharafa hatta inna shakhsiyatahu musilat shakhsiyatul ula fil khulafa ad-di'af. Akhirnya dia berubah, menjadilah pemerintahnya menjadi pemerintahan yang lemah. Jadi lemah pemerintahnya. Secara politik, ya. Secara politik di masanya terjadi pemberontakan, di antaranya ada namanya Yazid bin Ibnul Mulhab. Yazid bin Mulhab ini juga pernah ditangkap di masa
Umar bin Abdul Aziz karena dia mengelapkan uang ya, mengelapkan uang, dia gubernur, mengelapkan kekayaan negara. Nah, itu melakukan juga orang Khawarij mulai muncul juga di masa Yazid bin Abdul Malik ini karena politiknya lemah. Karena akibat daripada pengaruh teman-teman tadi, dia sibuk dengan perkara-perkara mungkin ya yang menjauhkan dari agama dan segala macamnya. Dan dia hobi juga disebutkan, di antara hobinya disebutkan oleh para ulama adalah yang suka pada kuda. Ya. Kemudian idafa ila al-musila shakhsiyatu as-siyasa aqliyah aktar tahajjuran fi Baitul Umawi khasan annahu awal khalifatan Umawi adhara ta'atufi al-ghanani ma'a khatt al-qisi. Nah, dia ini sebetulnya disebutkan juga yaitu orang yang sangat lembut ya, sangat lembut dan dimanfaatkan kelembutannya oleh orang karena kelemahannya ini. Nah, kadang-kadang juga demikian. Kemudian juga ini disebutkan dia terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan maksiat ya, gara-gara temannya sibuk dengan hal-hal yang tidak mengurusi kekuasaannya, pemerintahan ya. Sehingga lemah pemerintahnya. Jadi ada bahan yang mau saya sampaikan di antara menyebabkan lemahnya pemerintahnya itu, yaitu tadi kita sebutkan para koleganya yang jelek, ya, yang buruk. Ya. Ada poin lain tadi saya lupa mau menyebutkan. Kemudian di masanya ini muncullah tadi kegoncangan politik. Kegoncangan politik di antaranya itu pemberontakan Yazid ibn al-Mulhab ini. Yazid ibn al-Mulhab ya. Dan terjadi berbagai kekacauan yang dimotivasi karena dari awal itu Yazid bin Mulham ini ada dendam, sebetulnya ada dendam terhadap penguasa Bani Umayyah ya, karena ada sebenarnya perseteruan antara kabilah di sini. Perseteruan antara kabilah antara Bani Mudhar dengan Rabi'ah. Nah, sedangkan Yazid bin Mulham ini dari Mudhar, sehingga dia ada semacam perebutan kekuasaan. Di masa Umar bin Aziz, hal itu ditengahi dengan cara mengangkat sebagian pemerintahan penguasa-penguasa dari Bani Mudhar juga. Taib. Kemudian di antaranya ya sebab tadi kita sebutkan pengaruh lemahnya itu pengaruh dari ketidakstabilan politiknya adalah ada kecemburuan daripada kabilah lain yang mencoba melemahkan dan memanfaatkan kelemahannya juga ya, sehingga ada pemberontakan namanya itu Yazid bin Mulhab ini yang ketika dia lari dan dia pergi ke Kufah atau Basra, di sana dia kumpulkan orang, dia bayar orang untuk memberontak. Dan di masa dia juga terjadi yaitu munculnya kekuatan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah yang akan berkuasa setelah Bani Umayyah. Nah, itu mulai ada kekuatan itu mulai menyusun kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah ini. Terutama dari orang-orang Kufah yang pro kepada Ahlul Bait, dan mereka mendatangi yaitu keturunan Ibnu Abbas. Keturunan Abbas, kalau nggak salah Ali namanya ya. Nah, di sini awal munculnya kelemahan-kelemahan itu. Wa fi qatl alladhi itala fihi rijal Bani Umayyah ila Syam haitsu aqamu lahum daulatan mutaramiyah, yaitu Bani Hashim ini. Nah, jadi di tengah masyarakat itu ada dua kekuatan yang memang semenjak Ali bin Abi Thalib telah Hasan menyerahkan kekuasaan kepada kekuasaan kepada Muawiyah, itu orang-orang yang pro kepada Ali bin Thalib yang kita ketahui di sebelumnya itu di Kufah, itu mereka diam, tetapi mereka tetap menyusun kekuatan-kekuatan secara diam-diam. Nah, kemudian mereka mengatasnamakan pro Ahlul Bait, dan akhirnya mereka mendekati salah satu keturunan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu dikarenakan nanti Bani Abbasiyah. Di samping itu ada gerakan lain yang mencoba juga untuk mengangkat Ahlul Bait yang nama dengan Kaisaniyah, itu Mukhtar. Ya, mereka mengangkat yaitu Abdullah bin Muhammad bin Hanafiyah, al-Mulaqab bin Mahdi. Muhammad bin Abdullah bin Hanafiyah. Ya, Abdullah bin Muhammad bin Hanafiyah ya.
Muhammad Hanafiyah ini adalah anak Ali bin Abi Thalib, dan itu pun dimanfaatkan kedudukannya oleh Al-Mukhtar. Ini Mukhtariyah nanti dari Kaisaniyah. Nah, ketika itu Kaisaniyah ini juga memanfaatkan untuk sebetulnya dia punya tujuan politik, tapi dia pakai nama-nama Ahlul Bait untuk menjual nama-nama Ahlul Bait itu untuk sebagai kepentingan politiknya, yaitu dikenal dengan kelompok Kaisaniyah dari kalangan Mukhtariyah ini. Nah, setelah Mukhtar meninggal, mereka berpindah arah yaitu kepada Ali bin Abdullah bin Al-Abbasi, ya. Ali bin Abdullah bin Abbas, anak dari Abdullah namanya Ali, ya. Maka mereka mendatanginya, ya, membaiatnya, ya. Kemudian setelah itu mereka menyusun kekuatan, dan ini juga menambah masalah baru di kekuasaan Yazid bin Abdul Malik tadi. Samping ada pemberontak dari Yazid bin Muhlab, dan juga ada kekuatan daripada Ali bin Abbas tadi, Ali bin Abdullah bin Abbas, ya. Nah, kemudian di antara orang-orang yang mendukung ini ada namanya Maisarah Al-Abdari wa Abu Ikrimah Sirat dan Muhammad bin Khunais, ya. Maka mereka mendatangi Muhammad bin Ali, ini Ibn Abbas. Yufsub yadaka linubayyaka. Jadi mereka meminta membaiat ini, dan Allah yuhibika adil. Semoga Allah akan mendukung keadilan di tanganmu, ya. Nah, ini harapannya. Wa yumitu bika al-jawr, dan Allah menghancurkan kezaliman. Fa in hadza waqtu dzalika wa awani. Kata dia, ini sudah waktunya engkau untuk berkuasa, untuk menghidupkan keadilan, menghancurkan kezaliman. Nah, kemudian waladzi wajadnahu ma'suran an ulamaikum. Ini kata-kata dari orang yang mau sebetulnya ini juga pola-pola, ya. Kadang-kadang sebuah kekacauan di sebuah negara itu memanfaatkan mentokohkan seseorang untuk sebetulnya dia punya tujuan sendiri. Ini tidak jarang ketika tokoh ini sudah dibesar, suka dia menguasa, ini tokoh ini sudah dihancurkan oleh dia, dan mereka naik berkuasa. Ini banyak hal-hal ini perlu kita diwaspadai juga. Sistem politik ini, jahat ini juga berlaku sampai sekarang, yang mereka menjual nama tokoh, kemudian mereka bersembunyi di balik ketenarannya, jasa baiknya terhadap negara. Namun di balik itu mereka punya tujuan untuk merusak, ya. Setelah itu mereka jatuhkan tokoh tadi dan mereka yang berkuasa. Nah, ini di antara di sini sistem ini terjadi di masa Muhammad bin Ali ini. Kemudian ketika itu mereka wajah masyarakat ila Irak, mereka pergi ke Irak dan ke Khurasan. Kemudian mereka berkumpul di sana, ya, berkumpul di sana. Kemudian bertambah lagi kekuatan Abbasiyah ini di masa nanti setelah Yazid, itu Hisham bin Abdul Malik. Taib. Kemudian juga yang membantu ini, ya, ketenangan sedikit adalah kekuatan-kekuatan dari semacam wilayah Syam untuk bertahannya kekuasaan Yazid ini. Jadi ada semacam ta'assub daerah. Jadi orang Kufah melarang orang-orang tentara Syam, orang-orang penduduk Syam untuk tinggal di Kufah dan mengusir mereka ke Syam. Nah, ini yang terjadi juga di masa Yazid bin Abdul Malik ini. Ini berapa penjelasan yang terjadi di masanya kekacauan, dan awal kekacauan kelemahan ini itu bermula daripada telah rusaknya pemerintahan saat itu, ya. Tapi tidak total kerusakannya. Yang pada akhirnya setelah itu mangkatnya Yazid ini, dia sebetulnya sudah diangkat sebelumnya itu menjadi khalifah, itu adalah saudaranya yaitu Hisham bin Abdul Malik, ya. Maka setelah itu dia sakit dan meninggal, jadi pada tahun 105, jadi berkuasa selama 4 tahun dia, dan umur itu 39 tahun. Dan Umar bin Aziz disebutkan juga umur 45 tahun atau 47 tahun. Kalau kita lihat penguasa-penguasa yang Bani Umayyah ini semua muda-muda. Banyak muda-muda. Di bawah 40 tahun mereka sudah berkuasa. Ya, itu juga sering saya jelaskan bagaimana kemampuan para pendahulu Islam itu untuk menjadi sebuah orang yang memimpin umat, gitu, memimpin umat. Dan ini juga kita harus menteladani mereka bagaimana memiliki kapabilitas, kemampuan untuk
menjadi seorang pemimpin. Anak-anak kita harus kita didik, para tokoh-tokoh Islam mendidik anak-anak mereka, ada generasi Islam untuk siap mengambil tongkat estafet menjadi pemimpin masa depan di bangsa kita ini. Baik, demikian ya. Ya, sebetulnya dia ingin mengangkat anaknya yang masih kecil, dan akhirnya dia mengangkat saudaranya Hisham bin Malik. Ya, setelah itu baru anaknya Al-Walid ya menjadi raja atau jadi khalifah. Jadi karena anaknya kecil, karena setelah Sulaiman menunjuk Umar bin Aziz, kemudian Abdul Aziz bin Abdul Malik, tidak ada lagi yang ditunjuk setelah itu. Berarti kekuasaan untuk menunjuk pemimpin berikutnya adalah di tangan Yazid bin Abdul Malik. Ketika dia mau menunjuk anaknya masih kecil, maka akhirnya dia pindahkan ke saudaranya Hisham bin Malik, dan bersamaan juga diangkat anaknya setelah Hisham bin Malik adalah penguasanya adalah yang akan jadi khalifah adalah anaknya Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Itu sedikit tentang kisah Yazid bin Abdul Malik ini. Sebetulnya tidak panjang, tidak banyak pembaharuan, hanya sedikit pelajaran kita ambil. Ya, sebab kelemahan dan pengaruh sebuah kolega membuatkan bangsa tadi menjadi lemah, kekuasaan menjadi lemah, sehingga ketika politik lemah, ketika keamanan tidak ada, maka orang-orang yang punya tujuan untuk melakukan sebuah manuver merebut kekuasaan itu muncul. Jadi ada 3 hal yang muncul saat itu ya. Ya, di antara tadi Yazid bin Mulhab, kemudian juga ada Al-Kaisaniyah Mukhtariyah dari kelompok Syiah, kemudian juga orang-orang yang mengaku sebagai yang pro dan berloyalitas kepada Muhammad bin Ali bin Abbas, yang mereka adalah cikal bakal berdirinya nanti Abbasiyah. Tapi setelah Hisham berkuasa, Hisham bin Abdul Malik, nanti akan kita jelaskan pada pelajaran akan datang, adalah kekuatan itu kembali bisa ditundukkan, bisa diredakan kekacauan itu di masa Hisham bin Malik. Dan kita akan lihat juga sejarah Hisham bin Malik ini mampu mengembalikan kekuasaannya lebih baik lagi. Ya, kembali walaupun tidak seperti di masa Umar bin Aziz, tapi kekuasaan kembali bisa dikendalikan oleh Hisham bin Abdul Malik setelah saudaranya Yazid bin Abdul Malik. Makanya kita lihat yang Abdul Malik itu anaknya jadi berapa orang menjadi raja. Banyak sekali ya. Dan mulai dari Al-Walid, kemudian Sulaiman, kemudian Sulaiman, Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Baik, demikian yang dapat kita jelaskan. Ya, semoga faedah-faedah sampingan tadi dapat kita pahami dan kita ambil faedahnya, bahwa betapa pentingnya kekuasaan itu dimiliki dan seorang penguasa pentingnya untuk selalu dekat dengan Allah dan punya pembantu-pembantu yang jujur, yang amanah untuk membantunya dalam menjalankan roda kekuasaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita bahas. Kita kembalikan pada Al-Akhay Madu kita dari studio Cilensi. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih